Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film The Titan, berkisah tentang proses evolusi manusia karena bumi hampir tidak layak huni. Film ini layak ditonton oleh siapa saja. Bagi yang siap, simak videonya sampai selesai. Diawali konvoi kendaraan yang mengangkut beberapa militer dan keluarganya. Terlihat seorang pria bernama Letnan Rick Jensen yang merupakan seorang pengajar sedang melihat pemberitaan tentang beberapa wilayah yang mengalami kerusakan dan tidak layak huni. Rick bersama keluarga dibawa karena suatu alasan yang sangat rahasia. Akhirnya mereka sampai di fasilitas penelitian milik NATO dan mereka ditempatkan di tempat istimewa. Terlihat mereka bahagia dengan tempat barunya itu. Keesokan harinya mereka ditemui oleh Profesor Colin dan mengatakan tentang misi mereka. Profesor Colin mengatakan bahwa misi ini merupakan yang pertama dan Rick beserta yang lainnya menjadi pelopor dari misi yang akan mengubah masa depan. Dengan senang hati Rick bersedia menjadi bagian dari masa depan. Di luar ruangan Abigail yang merupakan istri Rick menyampaikan sedikit kekhawatirannya tentang misi ini. Namun Profesor menjelaskan bahwa itulah sebabnya misi ini membutuhkan orang terpilih dan terlatih. Lalu para personil yang terlibat dengan misi ini dikumpulkan di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut Profesor menyampaikan tujuan sebenarnya dari misi. Profesor menjelaskan bahwa populasi manusia telah tumbuh di luar kendali sedangkan sumber daya semakin menipis dan bumi hampir tidak layak huni. Profesor berencana memindahkan manusia ke sebuah tempat di luar angkasa. Tempat itu adalah bulan terbesar planet Saturnus, yaitu Titan. Titan memiliki lingkungan yang sama persis seperti bumi purba sebelum adanya makhluk hidup. Namun karena lingkungan Titan terlalu keras bagi manusia modern, maka untuk dapat hidup di Titan manusia harus mengalami evolusi. Profesor menjelaskan bahwa misi ini bertujuan mengevolusi manusia agar bisa menjadikan Titan sebagai rumah baru. Salah seorang prajurit bertanya tentang dampak evolusi yang dipaksakan. Profesor mengatakan bahwa kemungkinan gagal cukup besar. Jika terjadi kegagalan maka proses akan dihentikan dan prajurit bersangkutan akan dikembalikan ke bumi. Profesor kembali menjelaskan bahwa mereka yang dipersiapkan ke Titan akan diubah menjadi manusia super yang bisa hidup di dunia lain, namun tetap menjadi diri mereka sendiri. Proses uji coba pun dimulai, berbagai macam serum disiapkan dan disuntikan ke tubuh personel. Hari pertama tidak ada efek yang terlihat. Mereka biasa-biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Pada siang hari para personel berkumpul mengadakan acara keluarga. Mereka saling bercerita dan bersukacita seolah-olah tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi. Salah seorang personel mengatakan pada Rick bahwa misi ini bertujuan untuk mati karena manusia yang dikirim tidak akan bisa kembali. Malam harinya, karena terlalu banyak minum Abigail sempoyongan saat masuk rumah, hal itu membuat Rick menolongnya. Namun tidak lama kemudian terjadi keanehan pada Rick. Secara tiba-tiba ia mengalami batuk dan suhu tubuh meningkat. Setelah memberi beberapa obat-obatan Rick beranjak tidur. Pagi harinya saat Profesor Colin mengecek sampel serum milik Rick, terdapat organisme hidup di sampel itu dan hal itu memang sengaja dilakukan oleh Profesor. Uji coba selanjutnya menunjukkan hal mengejutkan. Ternyata Rick dan rekannya Telly memiliki kemampuan bertahan dalam air selama lebih dari 30 menit dan mereka berdua tetap tenang seolah tanpa beban. Namun pada akhirnya Telly harus naik ke permukaan pada menit ke-32. Sedangkan Rick masih bertahan dalam air. Karena bosan terus duduk, Rick melepaskan pakaian lalu mencoba berenang. Hal mengejutkan terjadi. Rick berenang layaknya seekor ikan dan dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya Rick naik ke permukaan pada menit ke-42. Saat naik ke permukaan, Rick mendapat sambutan hangat dari Profesor dan yang lainnya. Pada malam harinya Rick bergabung dengan sang Abigail di kolam renang.
Saat sedang bercumbu, Abigail menemukan kejanggalan pada kulit Rick, namun Rick tidak terlalu menghiraukannya. Keesokan harinya, saat Abigail ngobrol dengan Suti, Suti menceritakan pada Abigail bahwa dirinya merasa takut dengan adanya misi ini. Ternyata perasaan yang sama dialami oleh Abigail. Malam harinya Abigail melihat keanehan lainnya pada telinga suaminya karena bentuknya sedikit berubah. Saat terbangun di tengah malam, Abigail tidak menemukan keberadaan Rick. Abigail berusaha mencari keberadaan suaminya tersebut dan ternyata Rick sedang duduk sendiri sambil menempelkan batu es ke tubuhnya. Rick beralasan bahwa dirinya kepanasan. Abigail meletakkan semangkok besar es batu lalu Rick merendam tangannya. Selanjutnya mereka diuji menggunakan unsur utama di Titan, yaitu berenang menggunakan metana cair dan berlari dengan bernafas menggunakan nitrogen. Uji coba itu diawasi langsung oleh Profesor. Sementara itu, Telly belum mampu beradaptasi secara sempurna di cairan metana. Namun Rick menyemangati bahwa pikiran yang mengendalikan. Keanehan kembali terjadi. Saat para personil sedang mandi, mereka mendapati bahwa rambut mereka rontok secara perlahan dan hal itu terjadi hampir pada semua personil. Saat para personil sedang membahas masalah rambut, tiba-tiba salah seorang wanita dari mereka berteriak histeris lalu kejang-kejang dengan mengeluarkan darah dari mulut. Tidak lama kemudian wanita itu batal menuju Titan namun menuju akhirat. Setelah kejadian itu terlihat wajah keraguan dan kekhawatiran dalam diri mereka. Mereka meragukan tentang keberhasilan dari misi tersebut. Sebagian berpendapat bahwa hanya 1 atau 2 orang yang akan berhasil dan sisanya akan tewas. Mereka saling mengungkapkan isi hati masing-masing seolah-olah waktu hidup mereka sudah dekat. Saat sedang makan bersama, Abigail menemukan seluruh personil mengalami keanehan karena urat di kulit lebih jelas terlihat. Belum hilang rasa heran Abigail. Tiba-tiba salah seorang dari mereka bernama Zaen mengamuk tanpa sebab. Beruntung Rick dan yang lainnya berhasil menenangkannya. Keesokan harinya Dr. Freya datang mengecek kondisi kesehatan Rick. Dr. Freya mengatakan bahwa kematian personel di kamar mandi diakibatkan komplikasi batu ginjal. Namun Rick membantah bahwa itu bukanlah batu ginjal. Abigail memprotes Dr. Freya karena akan memberi Rick obat dalam dosis tinggi, namun Freya mengatakan bahwa itu sesuai prosedur. Tidak berselang lama Rick mengalami muntah lalu Abigail mengambil sampel sisa muntah Rick untuk dicek. Betapa terkejutnya Abigail saat menemukan adanya makhluk hidup di sisa muntah suaminya. Saat Abigail berada di ruang tengah, ia menemukan kamera tersembunyi di tempat ia tinggal. Ternyata selama ini mereka terus diawasi. Sementara itu, Rick terus melatih kemampuannya agar bisa bertahan lebih lama dalam air. Namun ternyata Rick menemukan bahwa kulitnya mulai mengelupas mulai dari tangan hingga ke punggung. Tahapan selanjutnya Rick menjalani operasi peningkatan visual pada mata agar mampu melihat dalam kegelapan. Karena di Titan persentase cahaya lebih sedikit daripada bumi. Saat malam hari Rick mengalami pendarahan pada bola mata dan mengharuskan Abigail membawanya ke medis. Abigail mengungkapkan kekesalannya pada Profesor dan menceritakan tentang kamera tersembunyi serta makhluk hidup dalam sampel darah Rick. Profesor menjelaskan bahwa semua adalah prosedur dari Pentagon lalu meminta Abigail segera pulang. Dengan berat hati Abigail meninggalkan Rick lalu pulang ke rumah. Akan tetapi setibanya di rumah, Abigail menemukan pasukan militer mengepung rumah Zain dan menyelamatkan anak-anaknya. Tanpa sengaja Abigail melihat Zain melempar istrinya dari jendela hingga tewas dan samar-samar melihat Zain dengan bentuk tubuh yang aneh. Tidak berselang lama peluru militer menumbangkan tubuh Zain. Dihantui rasa penasaran dan khawatir, Abigail memutuskan untuk melihat tentang misi tersebut. Menggunakan identitas milik Rick, diam-diam Abigail masuk ke ruangan milik Profesor lalu mengecek berkas para personil. Abigail menemukan bahwa kematian personel di kamar mandi diakibatkan oleh munculnya insang amfibi di bagian leher. Sedangkan Zain tumbuh selaput kelelawar dan dibunuh karena bersifat bengis. Pagi harinya, Rick telah kembali ke rumah ditemani oleh Profesor.
Profesor menjelaskan bahwa penglihatan Rick akan kembali dalam 24 jam bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Karena sistem indera mengalami peningkatan, maka Rick harus menjalani operasi otak agar mampu menerima peningkatan tersebut. Mendengar itu, Abigail dengan tegas menolak keputusan profesor dan mengatakan bahwa misi sebenarnya adalah mengubah manusia menjadi hewan. Profesor menyebutnya dengan Homo Titanian, yaitu spesies baru umat manusia. Namun Abigail meragukan tentang misi evolusi tersebut dan bertanya pada profesor tentang bentuk sebenarnya jika misi tersebut berhasil. Namun profesor tidak bisa memastikannya. Yang dia ketahui, jika Rick tidak menjalani operasi otak, maka Rick tidak bisa mengontrol emosi seperti Zane, dan dalam waktu 48 jam Rick akan tewas. Dibantu sang anak, Rick membuka perban penutup mata dan penglihatannya kembali normal lalu memotong rambutnya tanpa sisa. Saat malam hari Rick menelpon profesor bahwa dia mampu melihat dalam kegelapan dan meminta untuk meneruskan apa yang dimulai. Esoknya Rick menjalani operasi yang merupakan uji coba terakhir bersama para personel lainnya. Akan tetapi banyak para personel yang tewas saat menjalani operasi tersebut. Hanya Rick dan Telly yang berhasil menjalani operasi, namun bentuk fisik mereka telah berevolusi dan berbeda dengan bentuk fisik manusia. Abigail terkejut bercampur takut saat melihat perubahan pada suaminya. Profesor mengatakan saat ini Rick hanya bisa berkomunikasi lewat frekuensi rendah yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Profesor mengizinkan Rick untuk dibawa pulang sebelum diterbangkan ke Titan. Saat berada di rumah, Rick lebih senang berada dalam air daripada di rumah. Abigail keluar untuk melihat suaminya, namun langkahnya terhenti saat melihat Telly berjalan perlahan. Dengan tangan berlumuran darah, Telly menemui Rick lalu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Betapa terkejutnya Abigail saat melihat tentakel keluar dari jari jemari Telly. Ternyata darah di tangan Telly adalah darah suaminya sendiri yang ia bunuh. Anggota militer datang untuk menangkap Telly, namun karena Telly melakukan perlawanan, timah panas militer menembus tubuhnya hingga tewas. Melihat rekannya tewas, Rick menghabisi anggota militer, namun aksinya berhenti setelah mendengar teriakan istrinya lalu melarikan diri. Abigail mengetahui kemana tujuan Rick lalu menyusul suaminya tersebut, namun tidak berselang lama militer datang menjemput mereka berdua. Keesokan harinya profesor meminta Abigail untuk menyuntikkan obat penenang ke tubuh Rick. Namun Abigail menolak karena obat yang diberikan bertujuan untuk menghapus ingatan. Profesor menjelaskan bahwa Rick melakukan perlawanan saat akan diterbangkan ke Titan karena pikirannya masih terikat dengan hal-hal di bumi. Mendengar itu, Abigail terpaksa menyuntikkan obat ke tubuh suaminya. Setelah selesai, Abigail bergegas beranjak pergi bersama Freya. Namun saat salah seorang militer akan memberikan obat penghapus ingatan, secara tiba-tiba Rick menyerang lalu melarikan diri. Ternyata obat yang disuntikan Abigail bukanlah obat penenang. Militer memburu Rick dan melepaskan beberapa tembakan. Pada akhirnya Abigail dan anaknya menemukan Rick terluka oleh tembakan. Tidak berselang lama profesor bersama anggota militer mengepung mereka. Profesor meminta Abigail dan anaknya untuk menjauh karena militer akan memusnahkan Rick. Dengan tegas Abigail menolak meninggalkan suaminya. Mendengar itu profesor meminta militer menembak mereka semua, namun sang kolonel menolak menembak perempuan tak bersenjata bersama seorang bocah. Karena profesor terus memaksa, kolonel pun mengarahkan pistol ke tubuh sang profesor. Setelah menjalani beberapa proses, akhirnya Rick diterbangkan ke Titan dan menjalani hidup seorang diri sebagai spesies baru. Alur cerita pun selesai.